Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Rehan Romi, kemudian Chandra Dewi Febriansa, kemudian saya sendiri Akbar, Setiadi, Fitri Nur Hasana, Rosdiana Firsa, dan Ahmad Riyadi akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul proyek program aplikasi apotik. Baik, saya akan menjelaskan sistem program apotiknya. Baik, di sini ada menu pertama adalah menu tampilan login. Di sistem ini kita diminta untuk masukkan user ID-nya. Saya masukkan user ID-nya admin, kemudian di enter nama lengkap otomatis. Kalau kita masukkan password, otomatis dia akan ada notifikasi password Anda salah. Kalau kita masukkan password dengan benar, maka akan otomatis masuk ke login. Di sini ada beberapa menu, ada menu profile, ada menu master, ada menu stok, ada menu pembelian, penjualan, dan laporan. Di menu profile ini menginformasikan tentang usaha kita. Di sini ada nama perusahaannya atau nama apotiknya. Di sini saya tulis ada kelompok 1, kemudian alamatnya, kota, kemudian ada nomor telepon, dan NPWP dan nomor posnya. Kemudian di menu yang kedua ada menu master. Di sini ada menu data pasien. Data pasien ini fungsinya adalah untuk menambah atau menyimpan data pasien. Untuk data pasien yang baru bisa kita klik tombol tambah. Ini ada tombol tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cari, dan keluar. Tombol tambah ini fungsinya untuk menambah data pasien baru. Misalnya saya klik tambah, masukin kode pasiennya, misalnya 00019, kemudian nama pasiennya, misalnya Akbar. Ini nama dokter di sini berhubungan dengan master dokter nanti. Kemudian alamatnya, kemudian nomor telepon, nomor handphone, misalnya tanggal lahirnya tanggal berapa, contoh aja ini. Kemudian umurnya, pekerjaannya, misalnya mahasiswa. Nah, ini kategori pasien ini berhubungan dengan master kategori pasien nanti. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis data yang disimpan ini akan tersimpan di dalam database. Kemudian bila mana ada perubahan data, ini ada tombol cari, kita bisa cari nama pasiennya, kemudian kita klik 2 kali. Nah, baru kita ubah, misalnya ini Jakarta Timur, kemudian simpan. Oke, data yang kita ubah otomatis sudah terupdate dan mudah masuk di dalam database. Selanjutnya di sini ada data dokter. Data dokter ini juga fungsinya untuk menyimpan data-data dokter. Fungsinya ada tombol-tombol tambah, ubah, simpan, hapus, batal, dan keluar serta cari. Caranya sama, untuk data pasien baru bisa kita klik tambah, kode pasiennya, nama pasiennya, alamatnya, kemudian jenis kelamin, kemudian nama kategori dokternya, kemudian nomor telepon, nomor HP, kalau ada gaji diisi, kemudian simpan. Nah, untuk mengubah atau menghapus data dokter bisa kita pilih datanya di dalam menu table, kemudian kita bisa hapus datanya. Oke, lanjut lagi ke menu data staff. Data staff ini juga sama fungsinya untuk menyimpan data-data staff. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan, seperti data pasien dan data dokter. Kemudian di sini juga ada data layanan, data-data layanan yang ada di apotik apa aja. Di sini juga ada tombol tambah, ubah, kemudian hapus. Fungsinya sama. Ini fungsinya untuk menyimpan data-data layanan yang ada di apotik, misalnya pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan gula darah, dan sebagainya. Di sini saya juga ada master supplier. Master supplier ini fungsinya untuk menyimpan data-data supplier. Ini berhubungan dengan nanti pembelian barang.
Oke, selanjutnya ada menu stok. Stok ini fungsinya untuk menyimpan data-data stok barang atau stok obat. Nah, ini kita ada kategori. Kategori ini bisa kita kelompokkan nama-nama obatnya. Kemudian di dalam kategori itu ada subkategori, bisa kita kelompokkan lagi. Misalnya dia kategori generik, kemudian subkategorinya kita bisa tambahin lagi. Kemudian, nah ini ada nama-nama obatnya. Ini ada master obat. Master obat ini fungsinya untuk menyimpan semua data-data obat yang ada di apotek kita. Ya, ada kode obat, nama obat, kemudian kategori, subkategori. Ini berhubungan dengan master-master yang udah kita buat. Misalnya sini saya ada tombol cari misalnya nama obatnya, ada obat misalnya ini, kemudian ada expirednya. Kalau mau ubah tinggal ubah, misalnya kita ubah dia harganya harga duanya menjadi 15.000. Kemudian simpan. Pada saat kita simpan, otomatis data ini sudah tersimpan di dalam database. Nah, ini ada menu stok keluar. Stok keluar ini fungsinya untuk stok-stok barang yang sudah expired, yang sudah rusak, bisa kita keluarkan dari sini. Ini otomatis akan mengurangi stok barang. Di sini juga ada satuan item. Ini satuannya ini berhubungan dengan master item tadi, bisa kita masukin satuannya. Kemudian stok adjustment ini untuk stok, kita sesuaikan stok yang ada di fisik dengan yang ada di sistem. Jadi bila stoknya tidak sama, bisa kita sesuaikan. Lanjut lagi, di sini saya juga buat ada menu pembelian. Menu pembelian ini sebenarnya ada dua, ada order pembelian, kemudian penambahan barang, atau pembelian langsung. Kalau order barang kita bisa membuat PO-nya dulu, baru kita terima. Kalau pembelian langsung bisa kita langsung terima barangnya dari supplier mana. Misalnya kita klik tambah, kita masukin nomor invoice-nya. Kalau ada nomor faktur pajak bisa kita masukin. Nah, pembayarannya itu ada cash, ada hutang. Kalau cash tidak usah pakai termin. Kalau dia hutang, kita ada terminnya berapa hari. Nah, ini nama suppliernya berhubungan dengan masa supplieran tadi. Kemudian keterangannya apa. Nah, di sini bisa kita cari ini nama obat yang kita mau beli. Misalnya Panadol ekstra merah. Nah, ini ada quantity beli, misalnya kita akan membeli 100 strip, kemudian kita masukin juga tanggal expirednya tanggal berapa. Kemudian di sini otomatis sudah muncul stok, jumlahnya berapa, stok belinya. Masukin stok belinya, setelah itu kita masukkan dalam list data obat yang akan dibeli. Nah, ini ada berapa satu, kalau dia banyak tinggal kita cari lagi nama obatnya. Setelah terakhir sudah muncul semua, sudah kita input semua datanya, baru terakhir kita posting. Otomatis pada saat kita posting datanya, maka datanya otomatis akan bertambah stoknya. Nah, ini akan muncul pembelian langsung. Pembeliannya, data-data pembeliannya kan nomor SKU, nama barang, harga belinya, kalau ada diskon gitu. Lanjut, kemudian saya jelaskan juga nih sih kalau ada menu penjualan. Menu penjualan ini khususnya ke pelanggan. Ini biasanya yang menjual barang ini ke kasir. Nah, kasir ini fungsinya untuk menjual barang atau stok obat. Nah, ini ada kode obat, ada nama obat. Misalnya kalau kita menjual nama obat, kita ketik namanya, kemudian enter. Nah, ini akan muncul nih nama, enter, kita pilih barangnya, harganya, stoknya, quantity jualnya kita berapa mau beli, kemudian bayar, kemudian enter. Nah, ini otomatis akan muncul total penjualannya. Nah, sekarang untuk pembayarannya kita bisa masukin tipe pembayarannya, misalnya cash, kemudian bayar. Total harganya kan 130.000, misalnya uang pembayarannya dia 150.000, kembalinya 20.000, baru bisa bayar. Nah, yes, nggak usah dicetak.
Nah, untuk laporannya otomatis akan masuk ke laporan penjualan. Cetak laporan penjualan. Nah, ini data-data penjualannya yang baru kita terima. Di sini ada tanggal, nomor faktur, kode barang, harga beli, harga jual, kemudian total harganya. Nah, di sini juga ada laporan pembelian barang yang tidak kita beli. Bisa kita tampilkan. Laporan pembelian. Nah, ini data-data pembelian obat yang barusan kita beli. Ada tanggal, nomor faktur, SKU, kategori, nama barang, dan total harganya berapa. Kemudian di sini juga ada menu laporan master. Nah, ini ada data master, data pasien, bisa cetak data pasiennya. Kemudian laporan stok, penyelesaian stok, kemudian laporan stok. Ini bisa kita cetak semua atau berdasarkan kategori nama obatnya apa. Berdasarkan kategori boleh. Obat generik cetak atau berdasarkan cetak semua. Nah, ini data-data obat stok barangnya. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, dalam rangka UAS pemrograman visual tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.